Baik, Siap. aku mau nanya, boleh? Boleh. Begini loh, kan Baik itu jadi trainer sejak kapan? Sejak aku merasa bahwa profesi trainer itu adalah suatu profesi yang enggak ada masa akhirnya. Dikunci dulu jawabannya. Oke, Ya, baik. aku tertarik sama kata profesi. Oh, kenapa? Karena kita kenalan dulu ya. Baik. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Tera Dwayne. Dan saya Ika Haryono. Kita berada di episode ke-11 dari sebuah video seri yang judulnya Everything About LND. Dan kali ini kita akan membahas apakah LND itu trainer ya, kayak kita fasilitator itu tuh sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Abis ini kita jawab ya. Oke, baik. Menarik ya? Menarik banget. Nah, Mbak Ike, jadi kan tadi Mbak Ike bilang karena ini adalah profesi yang nggak akan ada kadaluarsanya. Memang kita tuh profesi ya? Menurut aku, tapi sebetulnya aku ngomong profesi itu nggak terlalu ngerti banget arti sebuah kata-kata profesi ya. Cuman kadang-kadang memang suka bingung ya, itu profesi atau kerjaan sih ya. Ya, oke. Tapi kayak lebih cocok untuk profesi ya? Aku menyebutnya dengan profesi. Kenapa? Kamu ada concern soal itu? Iya, ada concern. Kalau pekerjaan itu kan kayak misalnya tukang ngerjain AC, atau pekerjaan kita Mbak Ika sebagai sekretaris tapi hanya ngerjain sekretarisnya aja gitu. Itu terus itu pekerjaan ya. Tapi kalau sekretaris kan menurut aku pekerjaan sekaligus profesi kalau menurut aku kalau sekretaris. Oh, karena ada aspek-aspek yang di dalamnya. Yang ada jadi syaratnya. Iya. Walaupun mungkin tukang AC juga pada level tertentu juga bisa dikatakan profesi ya. Nah, di sini kita mau bahas nih. Pekerjaan disebut pekerjaan kalau sekedar hanya title. Oke, seperti tadi tukang pos. Hanya title. Tapi kalau disebut profesi berarti dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa aja coba? Paling tidak ada 3 syarat ya. Iya. Kalau aku nggak salah ya, tapi tolong please correct me if I'm wrong. Yang pertama itu dia harus kayak ada lembaga sertifikasi yang itu yang kedua. Nanti dulu. Yang pertama dulu harus urut ya? Harus urut kalau gue. Yang pertama yang disebut profesi itu paling mendasar adalah kalau basis pengetahuannya itu sebegitu luasnya sehingga dia memiliki yang namanya body of knowledge. Body of knowledge, oke. Itu yang pertama. Body of knowledge itu apa sih? Itu basis pengetahuan yang luas. Contoh ya. Kita LND disebut profesi karena body of knowledge-nya itu berkembang terus. Luas. Bahwa sebagai seorang LND profesional kita itu harus paham mulai dari learning science-nya, instructional design, talent management, coaching, communication, emotional intelligence, etik, banyak hal yang data and analysis dan sebagainya. Makanya disebut profesi karena memiliki body of knowledge yang berkembang terus. Teman-temannya knowledge ya, gitulah ya. Iya. Badan pengetahuan ya, kalau bahasa Indonesianya nggak enak ya. Cocok ya. Ada body of knowledge yang luas. Yang kedua baru aku bilang tadi. Mbak Ika bilang apa? Kalau dia mah harus urut guys. Yang aku bilang tadi paling nggak harus terlibat di satu lembaga sertifikasi atau sesuatu di dunianya itu ada sertifikasi yang resmi dari badan-badan tertentu. Iya, gitu. Itu yang kedua karena ya itu untuk mengkonfirmasi ya. Iya. Betul. Berarti jika pekerjaan kita itu ada sertifikasinya, berarti dia itu profesi. Berarti si tukang AC juga bisa jadi profesi. Kalau dia certified. Ada sertifikasinya berarti kan? Kayak nakoda kapal itu karena ada sertifikasinya kan? Iya dong, kalau nggak. Iya. Yang kayak LND gitu ya. juga jelas. Ada sertifikasinya. Banyak kan? Ada lembaga besar yang menerbitkan. Jangan lembaga besar dulu deh, BNSP dulu deh. Nah, itu yang BNSP standarnya di negara ngeluarin kita. Sertifikasi pelatih gitu. Ada level-level tertentunya. Siap. Terus di Amerika ada Association for Talent Development, dia ngeluarin sertifikasi Certified Professional of Learning and Performance, CPLP. Sama kayak ICF ya, International Coach Federation. Coaching juga kan ada ininya, ada kayak gitulah, udah ngerti. sertifikasinya. Siap. Yang ketiga.
Yang ketiga, karena ada sertifikasinya berarti ada Harus ada asosiasinya asosiasi juga. yang membawahi itu ya. Nah, asosiasinya itu biasanya dia yang menentukan standar-standar profesinya. Oke. Gitu. Kalau LND kan di Indonesia ada beberapa ya, kayak untuk hotel tuh ada HMPPI, Himpunan Manajer Pelatihan Perhotelan Indonesia. Jadi kayak ada payungnya. Kayak ada paguyubannya, payungnya. Oke, Betul. siap. Jadi 3 itu kalau mau disebut profesi gitu. Oke, jadi udah tahu bedanya pekerjaan dan profesi. Terus kita mau bahas apa lagi? Jadi kalau teman-teman pengen disebut profesional, berarti harus merujuk pada 3 hal tadi. Yang pertama adalah harus melakukan apa? Pendidikan dan pelatihannya tuh di-pursue terus di bidang itu. Kalau LND kan bahkan S3-nya ada di UNER. Yang kamu pengen ya waktu itu ya di gitu. Surabaya. Jadi dapetin gelar atau sertifikasi di bidang LND atau yang terkait itu kalau mau jadi profesional di bidang LND. Dan penting juga yang kedua itu pengalaman praktisnya itu jam terbang tuh diperbanyak. Kayak Mbak Ike dulu kan awal-awal jadi trainer tuh, Ted, gua ikut ngajar. Ted, gua ikut jadi fasil di kelas dan sebagainya. Yang penting gitu. terus berlatih dan terlibat ya. Terlibat. Terus jangan lupa kalau ada konferensi, ada workshop, ada publikasi profesional itu tuh dimakan gitu loh. Bergabung gitu. Bergabung. Seperti setuju. Itu. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa teman-teman, kalau orang LND ikut asosiasi apa enggak? Penting ternyata ya. Penting. Kalau mau dianggap lebih profesional, karena di asosiasi itu kan ada standar-standar praktisnya, ada practice standar yang ditetapkan oleh asosiasi-asosiasi tersebut. Oke. Mau balik lagi atau mau terus? Udah, kita langsung simpulkan aja. Berarti bahwa sebagai seorang LND itu termasuk profesi. Karena dia bukan sekedar pekerjaan, karena dia itu menawarkan kesempatan untuk berkembang, memberikan dampak positif dan mencapai kepuasan karir gitu. Oke, jadi be proud of being an LND professional. Oke, jangan kemana-mana. Saya Ika Haryono. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe episode-episode berikutnya di YouTube LND Indonesia. Bye now. Bye.